Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2025. Pada hari ini Jumat tanggal 31 Januari tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Safrizal SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 155 Palembang, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Batch 2 LPTK IAIN Metro Lampung tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 dengan mengambil tema pada bab 7 kelas 4, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian depan gerak, siap gerak, bisa tepat gerak, siap gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Semangat hari ini? Semangat. Pagi-pagi mengawali pembelajaran kita harus bersemangat agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali pembelajaran ini dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu, memohon keberkahan kepada anak dan Haikal. Silakan untuk memimpin doa. Semuanya siap, duduk yang rapi, berdoa dimulai. Baiklah, kita sudah sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak akan mengabsen dulu, mengecek kehadiran daripada anak-anak pada hari ini. Apakah semua teman-teman kita hari ini hadir? Hadir semua. Hadir semua ya, tidak ada yang berhalangan hadir. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita masih di pembelajaran kita, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang lalu. Ya, pada kemarin kan kita sudah belajar di bab ke-6 tentang surah At-Tin. Ada yang masih ingat tentang apa itu arti surah At-Tin? Siapa yang masih ingat? Ya, angkat tangannya. Iko, apa arti At-Tin? Nggak tahu, apa lupa ya? Ya, Pipin, apa arti surah At-Tin? Ya, buah tin. Si Paulia, apa arti Az-Zaitun? Buah zaitun. Jadi kalau di bab kita ulangi, coba kita baca yuk. 2 ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
demi buah tin dan buah zaitun. Apa itu? Waktu di sini dan demi bukit Tursi Sina. Wa hadzal baladil amin. Dan negeri yang aman. Apa maksudnya negeri yang aman itu? Kota Makkah dan Madinah. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini di bab ke-7. Coba dilihat ke layar yang Bapak siapkan di depan. Apa materi kita hari ini? Coba dibaca semuanya. Beriman kepada Rasul Allah. Ya, beriman kepada Rasul Allah. Ada yang tahu apa itu Rasul? Siapa itu Rasul? Ada berapa nabi dan rasul yang wajib kita imani? 25. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua Nabi Idris. Yang terakhir dua terakhir Isa alaihissalam. Baiklah, agar pembelajaran kita hari ini lebih semangat, ayo kita SBG sebentar. Coba kita perhatikan layar yang ada di depan. Perhatikan anak-anak. Kita tepuk apa itu namanya? Ayo tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul. Ya semuanya. 1, 2, 3. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik, sujud, taklim, Menyampaikan amanah, terpercaya. wakonya, cerdas. Semangat ya, semangat ya. Kita semuanya semangat ya. Pembelajaran jangan tidak semangat. Baiklah anak-anak, kita sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba dilihat ke depan, diperhatikan di layar yang Bapak bagikan. Ada 6 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama apa? Menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Ketiga, Membuat karya poster tentang keteladanan sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, dan pelayanan dengan baik. Yang keempat, menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. ya. Yang kelima, Meyakini adanya Rasul Allah. Yang keenam, Menunjukkan sikap berani, jujur, dapat dipercaya, dan cerdas dalam kehidupan sehari-hari. ya. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada bab 7 materi PAI kelas 4 tentang beriman kepada Rasul Allah. Ya, jangan sampai tidak memahami daripada tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke. Kemudian sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita bangun dulu kesepakatan kelas ya. Kemarin kan di pertemuan-pertemuan yang lalu kita juga sudah membangun kesepakatan kelas. Siapa yang masih ingat? Kesepakatan kelas apa yang harus kita buat pada hari ini? Hari ini kita buat 3 kesepakatan kelas. Ya, yang pertama, 1, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Jangan sampai belajar tidak tertib. Yang kedua apa? Tujuan pembelajaran kesepakatan kelas kita. Meminta izin apabila ingin meninggalkan kelas. Ya, yang ketiga, Menjaga kebersihan kelas. sepakat semuanya? Sepakat ya, ini adalah kesepakatan kita yang harus kita sepakat. Sudah anak-anak, sebelum ini kita melanjutkan pembelajaran, silakan disaksikan terlebih dahulu video singkat yang Bapak sajikan tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul ya. Silakan ditonton terlebih dahulu. Ini yang Bapak siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Solih, tahukah kalian apakah iman itu? Pertanyaan ini pernah diajukan sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah iman itu?
Rasulullah menjawab, Ya, silakan buka Pak. iman itu kami percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, rasul-rasul. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Silakan bukunya dibuka anak-anak. Kita buka di bab 7. Materinya tentang mengimani, beriman kepada sifat-sifat Rasul. Ya, bertemu belum? Halaman berapa? Ayo. Halaman 118, 119. Ya, halaman 118, halaman 119. Udah ketemu semua? Udah. Sekarang kita perhatikan peta konsep yang ada di halaman 118. Kolom yang di tengah-tengah apa bacaannya? Iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul. Terus turunannya apa itu? Sifat-sifat Rasul, tujuan diutusnya Rasul, makna iman kepada Rasul. Tadi di video yang sudah Bapak sajikan sudah diberitahukan apa itu pengertian beriman kepada Rasul. Aduh, siapa yang masih ingat? Beriman kepada Rasul tadi apa? Mempercayai Rasul Allah. Terus sifat-sifat Rasul yang wajib kita imani ada berapa? Ada 4. Apa itu? Pertama, sidik. Kedua, amanah. Ketiga, adil. Keempat, nah, ada yang tahu pengertian dari salah satu dari sifat Nabi yang harus kita imani tersebut? Sidik apa artinya? Terpercaya atau jujur. Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan wahyu, mengajarkan kepada umat. Kemudian fatonah, cerdas. Nah, sebagai siswa, salah satu sifat yang harus kita teladani yang utama ialah sifat fatona. Fatona itu artinya kecerdasan. Allah tidak mentakdirkan seseorang untuk tidak pintar, akan tetapi orang tersebut yang memilih untuk bermalas-malasan. Ada nggak yang terlahirnya langsung pintar? Tidak ada proses yang menjadikan orang tersebut menjadi pintar atau memilih untuk tidak pintar. Nah, dari beberapa materi yang sudah Bapak ajarkan, Bapak kira anak-anak sudah cukup memahami apa itu makna beriman kepada Rasul Allah dan sifat-sifat Nabi yang harus kita imani. Ya, kita konteksnya ini berbicara kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak ingin anak-anak mendiskusikan, dari materi yang sudah Bapak ajarkan pada hari ini. Silakan anak-anak berdiskusi. Anak-anak berikan gambaran kepada Bapak. Masing-masing berdiskusi membuat satu sifat Nabi yang harus kita teladani dan contoh teladannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya Bapak akan membagikan lembaran tugas untuk anak-anak kerjakan. Silakan nanti dikerjakan di sini tentang sifat Nabi yang harus anak-anak teladani. Bapak bagikan ya. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ini dulu atau sana dulu? Sini dulu ya. Hai. Sini nanti merajuk. Nah, silakan. Nah, kemudian ini.
Sudah kebagian semua? Sudah dapat semua? Ya. Ya. Yang dapat sifat sidik, angkat tangan. Yang dapatnya sifat sidik. Ya, ada berapa? Sidik. 1, 2, 3. Yang dapat amanah, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Terus tabligh 1, 2, tontonan. Nah, oke, semuanya. Silakan itu di dalam kelompoknya kalian buat diskusi sesama kelompok dengan meneladani sikap-sikap tadi. Kan setiap kelompok sudah dapat semua kan dari 4 sikap itu, ya. Setiap kelompok dapat semua kan? Nah, silakan didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompok. Kemudian anak-anak simpulkan apa artinya, kemudian sikap teladan apa yang bisa kita contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak kasih waktu 15 menit untuk anak-anak mendiskusikan ini bersama teman-teman. Ya, diskusinya, ayo. Siapa kelompok 2 ini kan? Udah, hasil diskusinya sudah ketemu belum? Sudah. Kelompok 1 bagaimana diskusinya? Sudah? Sudah. Kelompok 3 bagaimana diskusinya? Bisa mencari contoh sikap teladan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa. Kelompok 4 sudah. Ya, kenapa? Kelompok 4 sudah tahu semua sifat Nabi. Keempatnya, ya, sidik, amanah, tontonan, dan tabligh. Ya. Silakan masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Ayo, silakan perwakilan dari kelompok 2 terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nabiawa dari kelompok 2. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai salah satu sifat Rasul Allah, yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Arti sifat amanah adalah berarti dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW sangat menjaga setiap amanah yang diberikan kepadanya, baik sebagai pemimpin umat maupun dalam tugas-tugas pribadi. Beliau selalu memenuhi setiap janji dan tanggung jawab dengan sepenuh hati. Contoh teladan yaitu Nabi Muhammad SAW selalu menjaga amanah yang diberikan, baik itu harta benda, wahyu yang disampaikan oleh Allah, maupun tugas-tugas dalam kehidupan sehari-hari. Beliau selalu menunaikan amanah dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk saudara kita. Silakan saudara. Nah ya, berarti kelompok 2 sudah berhasil mendefinisikan bagaimana cara meneladani sifat amanah daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang perwakilan dari kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Aulia dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan salah satu sifat Rasul, yaitu fatonah, yang artinya kebijaksanaan. Arti sifat fatonah berarti kebijaksanaan. Nabi Muhammad SAW dikenal dengan kebijaksanaannya dalam menghadapi berbagai tantangan dan situasi hidup. Beliau selalu mengambil keputusan dengan penuh kebijaksanaan dan kehati-hatian. Contoh teladan Nabi Muhammad SAW menunjukkan kebijaksanaannya
berikan persepsi yang baik pada teman-teman kita yang sudah berhasil mendiskusikan tentang meneladani sikap dan sifat Nabi di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak, hari ini di pertemuan kedua pembelajaran kita pada materi PAI masih melanjutkan daripada pembahasan kita yang lalu tentang meneladani sifat-sifat Rasul. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berdiskusi, anak-anak sudah memaparkan tentang cara meneladani sifat-sifat Rasul. Maka hari ini Bapak akan memberikan studi kasus contoh bagaimana kita menerapkan sifat-sifat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ya anak-anak, kalau teman kita kehilangan pena atau pensil, ini cerminan kita meneladani sikap Rasul yang mana? Atau belum meneladani sikap Rasul yang mana? Kalau masih ada teman yang kehilangan, sidik. Sidik apa artinya? Jujur. Kalau mencuri itu jujur atau tidak? Tidak. Berarti mencuri belum meneladani sikap Rasul. Sekarang Bapak berikan contoh yang lainnya. Kalau ada teman yang tidak mau mengerjakan tugas dalam pembelajarannya, ini anak ini tidak meneladani sikap Rasul yang mana? Patona. Apa arti patona? Cerdas. Berarti anak yang tidak mau belajar, anak yang tidak mau cerdas. Kalau mau cerdas harus rajin belajar. Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak, kita meneladani sikap Rasul. Oke, sekarang kembali bukunya dibuka. Kita lanjutkan pembahasan kita pada halaman, ya buka dulu bukunya ya, pada halaman 100 berapa ini? 122 ya. Bukunya kembali dibuka halaman 122. Pada pertemuan kedua ini, setelah anak-anak berhasil mendefinisikan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, Bapak akan membagikan lembar tugas untuk anak-anak. Silakan dikerjakan. Nantinya tugasnya dikerjakan dengan baik. Bapak ingin melihat, mengukur sejauh mana anak-anak ini memahami tentang sifat-sifat Nabi yang silakan dikerjakan lembar tugas yang telah Bapak bagikan. Silakan dikerjakan dengan lembar tugas itu akan mengukur sejauh mana kemampuan anak-anak dalam memahami pembelajaran yang telah kita laksanakan. Ya, namanya dibuat, namanya ditulis, dijawab. Ada 10 pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda dan ada 5 pertanyaan isian. Ya, silakan dijawab. Yang pilihan ganda boleh dibulati atau dilingkar. Yang isian silakan dijawab pada kolom yang sudah Bapak sediakan. Ya, kerjakan ya secara mandiri. Jangan berkelompok. Kerjakan secara mandiri. Pertanyaan kan semuanya mudah, tidak ada yang sulit. Semuanya sudah kita pelajari. Pertanyaan pertama,
Iman kepada Rasul berarti percaya kepada bahwa Rasul adalah manusia ideal yang diutus oleh Allah. Yang satu aja ya yang Bapak kasih tahu. Lainnya silakan anak-anak kerjakan. Ada yang tidak jelas dari soalnya, ada yang tidak mengerti. Yang mana? Bisa? Cukup mudah dimengerti kan? Yang nomor 5, boleh dulu ya. Nomor 5. Jumlah Rasul yang wajib diketahui dalam Islam adalah ya, Nabi dan Rasul. Nah, berapa? Setiap soal yang Bapak buat itu semuanya adalah rangkuman dari pembahasan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kira-kira ada yang tidak dimengerti ya? Atau masih kesulitan memahaminya? Ya apa? Rasul yang diberi kitab Zabur. Kan kita pada 4. Ya, Nabi siapa? Ya, Ataina Daud dan Zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud itu kitab Zabur. Bukan hanya jawabannya. Ditanya soal, katanya jawaban, Bapak kecolongan ini. Bagaimana, sudah semua tugasnya? Kalau sudah, nanti ketua kelas diambil dari setiap mejanya dan dikumpulkan, letakkan di meja Bapak bagian depan ya. Bagaimana, sudah semua? Sudah? Sudah? Ya, kalau sudah silakan ketua kelas dikumpulkan, diambil dari setiap anak teman-temannya, dikumpulkan. Letakkan di meja Bapak ya. Nanti akan Bapak koreksi. Di pertemuan selanjutnya akan Bapak bagikan biar anak-anak mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah dan meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ya, letakkan di meja Bapak ya. Bapak lihat dulu. Oh, pintar-pintar semua anak-anak Bapak ya. Jawabannya bagus-bagus ini. Ya, nanti untuk jawaban yang lebih nanti akan Bapak koreksi setelah pembelajaran ya. Setelah kita akan melanjutkan materi kita hari ini ke merefleksi daripada proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Coba anak-anak, di antara anak-anak siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran yang sudah kita lakukan dari 2 pertemuan ini? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat tentang pokok bahasan materi kita hari ini? Ya, Iko, apa? Tentang meneladani sikap-sikap Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Tentang meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kan sudah didiskusikan, tidak maju juga ke depan. Berarti sudah bisa. Terus, bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya dalam kelas, meneladani sifat Fatonah, bagaimana? Eka? Rajin
belajar atau belajar dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita melihat ada barang teman kita yang tertinggal, apa yang harus kita lakukan? Mengembalikan barang tersebut atau kita bawa pulang? Mengembalikan. Itu berarti kita sudah meneladani sifat Rasul, yaitu sidik atau jujur. Ketua kelas ketika di kelasnya ribut, apa yang harus dilakukan oleh ketua kelas? Menasihati agar tidak ribut, menertibkan teman-teman yang ribut. Ketika ada teman yang buang sampah sembarangan, itu apa yang harus kita lakukan? Biarkan saja teman buang sampah. Buat bapak matu dan kedengaran. Mengingatkannya agar membuang sampah itu diletakkan di tempat sampah. Ini meneladani sifat Rasul amanah. Berarti kita dapat dipercaya. Ketua kelas dapat dipercaya ketua kelas. Terus yang ketiga, sebutkan contoh perilaku meneladani sifat Rasul di rumah dan di sekolah. Tadi Bapak contohkan di sekolah. Sekarang yang di rumah. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Memberikan contoh sifat teladan. Kalau disuruh oleh ibunya belanja ke warung, kemudian ada uang sisa, uangnya dikemanakan? Dikembalikan atau disimpan? Biar nama uang jajan, uangnya dikembalikan kepada ibu. Berarti kita meneladani sifat amanah dan sifat sidik. Ketika ada pekerjaan rumah atau PR dari sekolah, apa yang kita lakukan di rumah? Mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Berarti meneladani sifat patona. Ketika kita misalnya disuruh oleh ibu kita menyampaikan pesan kepada saudara kita, misalnya Iko kirim pesan ke saudaranya kita bahwasanya kita hari ini tidak jadi berkunjung ke rumahnya. Itu meneladani sifat Rasul tapi apa itu? Menyampaikan wahyu, menyampaikan sesuatu yang baik dan menyampaikan sesuatu yang benar. Anak-anak, untuk merefleksi pembelajaran kita, Bapak kira anak-anak sudah cukup memahami dari apa-apa yang sudah kita pelajari dalam 2 pertemuan ini. Baiklah, mari kita apresiasi diri kita sendiri. Tepuk tangan untuk kita semua, yuk. Sekarang berbangga jadi seorang murid harus bangga, belajar harus semangat. Masih ingat tadi tepuk sifat-sifat Rasul tadi? Masih ingat dah? Coba kita ulangi ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, yuk kita tepuk kembali yuk. Tepuk sifat wajib bagi Rasul: sidik, jujur, talim, menyampaikan, amanah, terpercaya, patona, cerdas. Pintar semuanya ya. Itulah ya, kita harus meneladani 4 sifat Nabi. Sidik artinya jujur, tabligh artinya menyampaikan, amanah artinya terpercaya, patona artinya cerdas. Baiklah, dengan selesainya pembelajaran kita hari ini, maka berakhirlah sudah pembelajaran kita pada materi beriman kepada Rasul Allah tentang meneladani sifat-sifat wajib bagi Rasul. Kalau dari selama pembelajaran ini terdapat kekeliruan dari Bapak minta maaf ya. Untuk menutup pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, silakan bukunya dikemas terlebih dahulu.
Duduk rapi. Siap. Duduk rapi. Siap. Duduk anak soleh. Siap. Rapi. Allahu Akbar. Tutup mulut. Ham. Oke. Mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Bapak terlebih dahulu memohon maaf pada anak-anak apabila selama proses pembelajaran ini Bapak terdapat kekeliruan kata atau ada sesuatu yang mengganjal di hati anak-anak. Misalnya ada beberapa pertanyaan dari anak-anak yang mungkin Bapak tidak menanggapinya dengan serius atau lain sebagainya, atau ada beberapa anak yang belum Bapak berikan kesempatan untuk maju atau mempresentasikan daripada hasil belajarnya pada hari ini. Karena keterbatasan waktu, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi yang baru di pembelajaran pada bab ke-8. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup pembelajaran, Bapak ingin ketua kelas terlebih dahulu untuk memimpin doa, baru nantinya Bapak pilih untuk salat. Kepada Ananda Haikal, silakan dipimpin untuk berdoa. Semuanya siap. Duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak ya. Bapak akhirin ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.